Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita sore hari ini, amin. Haleluya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Lihat kanan kirinya, katakan halo, selamat sore, berjumpa kembali, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ada jiwa baru juga yang baru pertama kali datang sore hari ini, selamat datang, salam berjumpa. Tuhan Yesus memberkati, teruslah setia, sungguh-sungguh cari wajah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, hampir 2 minggu ya, senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang saya lihat sore hari ini semuanya tetap sehat, semuanya tetap sukacita. Semua mukanya bulat-bulat diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kasih senyum dong kanan kirinya, kasih senyum. Lihat muka-muka yang diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 2 minggu lalu firman Tuhan itu berbicara tentang mujizat yang terjadi ketika seseorang itu mau berjalan di dalam ketaatan. Ya, kita lihat bagaimana 10 orang kusta. Dan kita lihat bagaimana Abraham, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika dia berjalan di dalam ketaatan, ketika waktu itu Tuhan Yesus memberikan dia arahan supaya dia memilih yang Tuhan pilih, menginginkan apa yang Tuhan inginkan, bukan dengan maunya. Lihat, Kejadian 24 ayat yang pertama, Abraham pada masa tuanya, Abraham pada masa lansianya, dia diberkati di dalam segala hal. Amin. Mungkin Abraham pernah jatuh seperti Bapak Sirait. Enggak mungkin Bapak Ibu enggak pernah jatuh. Namanya dia tiap hari jalan di padang gurun. Iya kan? Jalannya belum paving seperti ini. Yang paving saja bisa jatuh Bapak Ibu. Apalagi yang jalannya naik turun, batu turun naik, pasti juga pernah jatuh. Tetapi Alkitab katakan barang siapa yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Barang siapa yang sungguh-sungguh mau mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Seperti Abraham, dia diberkati Tuhan dalam segala hal. Pagi hari ini kita melihat tadi pagi ya, waktu saya juga bingung. Baru Bapak terima kasih gitu lagi duduk di sini, tiba-tiba ada yang teriak, "Opung!" Saya pikir ada apa Bapak Ibu, sampai ada yang bilang gini, buka CCTV, coba lihat gimana itu kejadiannya gitu kan ya. Katanya Opung mau nyawe-nyawe Candy gitu ya, mau mukul Candy mungkin saking sayangnya supaya rajin, supaya tekun cari Tuhan, ibadah. Mungkin lupa tongkatnya dipegang Bapak Ibu, ya maklum lah. Tiba-tiba jatuh gitu. Langsung dikerumuni orang banyak Bapak Ibu. Ya, yang ngeri juga Bapak Ibu. Kalau yang jatuh mungkin Josi gitu ya sudah lah, gak usah dilihat ya gitu. Bukan gimana Bapak Ibu ya. Ya tapi kan namanya dia kalau Josi atau apalagi Hendrik gitu ya. Wah kalau dia jatuh bangun sendiri Bapak Ibu. Sakti bin ajaib gitu ya. Tapi ini yang jatuh Bapak Sirait Bapak Ibu. Terus kemudian dirubung orang banyak. Dirubung orang banyak, ada yang mau ambil tekanan darah lah, ada yang mau ambil apa. Dan pada akhirnya pulang. Tadi 3:30 sempat, "Om, mau dipesankan Grab tak Om?" Tidak usah. Saya sudah diantar. Ya, saya pikir aman lah sudah diantar. Pikirkan kalau diantar aman. Sampai sini ditanya Bapak Gembala. Diantar sama siapa Opung? Naik apa tadi Opung? Naik Gojek lagi Bapak Ibu. Naik Gojek lagi. Tadi udah mau dipesenin mobil gitu kan ya. Tapi masih ngomong, sudah. Saya pikir diantar mobil biru itu Bapak Ibu, yang ada bintangnya 1 apa 2 itu Bapak Ibu. Naik motor lagi. Padahal Agus itu udah bolak-balik bilang Bapak Ibu. Susah kalau Opung naik sepeda motor itu. Naiknya gimana bingung. Tapi ya mau gimana lagi Bapak Ibu. Imannya kepingin cari Tuhan. Ya meskipun mungkin caranya agak ekstrim. Kita manusia nggak mau menghakimi, tapi biarlah Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu, seperti Abraham diberkati dalam segala hal, kita berdoa supaya Opung kita ini Bapak Ibu juga diberkati di dalam segala hal.
Ya cuma kalau tadi Bapak Gembala pesan, ya kalau bisa jangan ke Jakarta gitu ya. Bapak Ibu kalau opung tadi jatuh di luar nggak ada tanda apa-apa. Jangan dibikin tanda-tanda aneh-aneh Bapak Ibu. Oh itu tandanya begini-begini, enggak ada. Jatuh ya jatuh Bapak Ibu. Buktinya sehat sampai sekarang. Ya, saya juga mikir, wah ini tanda saya bilang, oh kalau sudah jatuh gini berarti enggak boleh ke Jakarta. Saya sudah pikir kayak gitu. Sudah nggak usah pikir apa-apa. Berdoa saja supaya kehendak Tuhan itu yang terjadi. Ya kalau memang nggak ke Jakarta di Surabaya saja aman puji Tuhan Bapak Ibu. Amin. Itu kita lihat contoh nyata. Ketika seseorang cari Tuhan, ketika seseorang sungguh-sungguh sama Tuhan, nggak terlalu yang sensasional bagaimana, sederhana aja Bapak Ibu. Datang ibadah, segenap hati, meskipun jalan kaki, meskipun apa Tuhan pelihara. Nggak usah yang muluk-muluk dulu Bapak Ibu, yang sederhana-sederhana. Karena apa Bapak Ibu? Yang sederhana saja kadang seringkali untuk taat itu apa? Susah. Kita nggak usah ngomong yang muluk-muluk dulu seperti Abraham. Ngomong dulu yang sederhana-sederhana Bapak Ibu. 2 minggu lalu saya ceritakan mujizat yang terjadi karena ketaatan. Tapi sore hari ini yang kita perlu belajar, nggak usah yang muluk-muluk dulu. Yang sederhana. Untuk hal yang sederhana-sederhana saja, ketaatan itu sulit. Kalau dengan kekuatan sendiri. Kalau dengan pikiranmu sendiri, kalau dengan rancanganmu sendiri, kalau dengan keinginan hatimu sendiri, ketaatan itu nggak usah ngomong yang besar-besar. Yang kecil saja itu sulit Bapak Ibu. Makanya Ibrani pasal yang kedua ayat yang pertama, mari buka Alkitab kita. Ibrani ini kitab yang jelimet, yang nulis Paulus. Tapi kalau kita mengerti, kalau kita percaya, kalau kita lakukan, Ibrani 11 itu kita lihat bagaimana Abraham diberkati Tuhan, bagaimana Elia bisa menahan hujan, bagaimana siapapun yang ada di situ kita lihat ada perkara-perkara yang ajaib terjadi. Karena apa? Karena mereka mau taat. Tapi kita buka Ibrani pasal yang kedua ayat yang pertama dahulu. Sampai harus dituliskan seperti ini sama Paulus. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena itu harus lebih teliti. Kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Karena supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ayat yang ketiga dikatakan di situ. Kenapa kita harus lebih teliti? Ayat yang ketiga, bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu. Sampai di sini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kemarin saya sampaikan sama anak kaum muda. Sampai Paulus harus tuliskan bahwa kita harus lebih teliti. Artinya apa? Lebih hati-hati mendengar apa yang saat ini kita sedang dengar. Tuhan mau ajarkan Bapak Ibu, enggak ada kebetulan. Setiap pagi kita belajar di Kisah Para Rasul itu tentang Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang yang ada di situ. Mulai dari Petrus, hari ini kita lihat Filipus, nanti kita belajar Paulus. Itu semua karena ketaatan Roh Kudus tuntun. Karena ketaatan Roh Kudus bekerja. Karena ketaatan Roh Kudus menyatakan mujizat. Waktu itu setelah dari Mazmur atau setelah dari Amsal ya. Saya berdoa Tuhan apalagi yang harus disampaikan di doa pagi. Kalau Kisah Para Rasul gimana ini? Tapi tiba-tiba memang muncul Kisah Para Rasul. Artinya apa? Mulai sekarang Tuhan mau ajarkan jemaat Surya kebenaran agar telinganya lebih teliti. Telinga rohnya, telinga hatinya, telinganya sungguhan. Karena telinga ini sumber informasi Bapak Ibu. Kita salah dengar dikit aja. Coba kalau matematika mencongak. Kita salah dengar soal saja mencongak, salah semua. Salah semua efeknya nggak naik kelas. Artinya apa? Tuhan mau mengajar jemaat GBI Surya Kebenaran hari-hari ini supaya telinganya lebih peka, telinganya lebih teliti, hatinya lebih hati-hati supaya mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga ketika kita melangkah setiap hari, kita melihat kebaikan Tuhan.
Kita melangkah setiap hari, kita melihat pertolongan Tuhan. Kita melangkah setiap hari, kita menerima keajaiban dan mujizat Tuhan. Tapi kalau kita setengah-setengah, datang ibadah nggak datang sekolah, nggak usah sekolah minggu, masih kecil. Kita bawa aja terus mereka setia sesuai umurnya. Datang kaum muda nggak datang kaum muda. Dengar firman Tuhan, firman Tuhan apa sih ini, main HP aja. Firman Tuhan apa aja sih, ngelamun aja. Nggak bisa telinganya peka Bapak Ibu. Ngantuk nggak ngantuk sore hari ini, pasang telingamu baik-baik. Pasang hatimu dengan tulus, dikatakan di situ ayat yang pertama, telinga dengan teliti. Artinya apa? Ini harus bersih telinganya. Telinga sini harus bersih, telinga sini harus bersih. Ketika kita dengar bersih Bapak Ibu, itu kita sama dengar suara Tuhan. Kita dengar suara Tuhan. Nggak usah kita bilang gini, saya mau dengar suara Tuhan secara audible. Wahai Hendrik, kalau dengar firman Tuhan sungguh-sungguh, tunggu gitu dulu. Enggak, dengar firman Tuhan yang simple dulu ini. Yang sederhana. Kalau yang gini kita nggak dengar, mau dengar yang wahai Hendrik, wahai Ina jangan tidur. Enggak Bapak Ibu. Dengar yang ini dulu, yang sederhana. Coba ada terjemahan sehari-harinya. Bahkan terjemahan sehari-hari lagi, lebih detail lagi. Dikatakan apa di situ? Ibrani 2 ayat yang pertama. Itulah sebabnya kita harus apa? Lebih sungguh-sungguh berpegang pada ajaran-ajaran yang sudah kita dengar. Supaya kita jangan meninggalkan kepercayaan kita. Enggak hanya stop teliti saja Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Enggak stop cuma diteliti. Mama saya teliti Bapak Ibu, jangan dilawan. Saya masih bisa miss, mama saya teliti banget Bapak Ibu. Tapi sore hari ini standarnya Tuhan bukan hanya sekedar teliti. Lot itu kurang teliti apa Bapak Ibu? Dia bisa melihat bagaimana tuh ketika dia ikut Abraham, Tuhan tolong dia, Tuhan angkat dia. Tapi masih bisa kelewatan. Dia nggak berpegang teguh pada ajaran-ajarannya. Dia udah mulai melayangkan pandangnya, hatinya mulai ada ketidaktulusan, hatinya mulai ada sedikit politik di situ. Saya khotbahkan minggu lalu ini di gereja sana. Ketika hati itu sudah ada politik, baik di dalam gereja, baik ketika urusan dengan Tuhan. Ketika sudah ada politik, ujungnya pasti binasa. Ujungnya pasti hancur. Tapi saya percaya, Jemaat KB Surya Kebenaran gak ada yang politik-politikan. Semuanya tulus. Kok gak ada amin Bapak Ibu? Semuanya harapkan Tuhan. Cuma ini warning Bapak Ibu. Karena nanti sekarang ini ajarannya sudah bilang apa? Sudahlah Tuhan tuh gak usah terlalu dinomorsatukan. Duit itu perlu, nabung itu perlu. Tahun depan tuh resesi loh. Nabung terus Bapak Ibu. Tiba-tiba COVID datang, kena COVID. COVID-nya bukan yang cuma minum, apa itu yang hijau itu, yang biru itu apa? Tolak angin. Minumlah antivirus yang kayak kapan hari Kesia minum itu. 1 biji 80.000 apa 100.000. Minum berapa hari itu? 8 atau 2 minggu ya, 14 hari minum antivirus. Berapa kuat tabungan kita? Atau diizinkan seperti orang yang harus berobat ke Singapura. Berapa kuat tabungan kita? Ajaran-ajarannya sudah gak usah sama Tuhan, gak usah serius-serius. Cari duit nomor 1, perlu Bapak Ibu duit. Perlu semua. Tapi kalau memang Tuhan gerakkan hatimu untuk lakukan A, lakukan. Yang penting jangan salah ambil keputusan. Pegang teguh. Hari-hari ini dunia itu mendukung kita bukan untuk semakin dekat sama Tuhan Bapak Ibu. Dunia mendukung kita untuk semakin jauh sama Tuhan. Tapi sore hari ini saya percaya Jemaat Surya Kebenaran yang sungguh-sungguh cari Tuhan pasti bukan semakin jauh tapi semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Amin. Supaya kita jangan meninggalkan kepercayaan kita.
Ayo sore hari ini Bapak Ibu, buka hati kita baik-baik, buka telinga kita baik-baik. Apa yang kita sudah terima ajaran-ajaran itu. Banyak pengkhotbah di sini. Bapak Gembala, ada Saudara Alek, ada Saudara Ibu Ivon, Bapak Alek tadi mohon maaf. Ada Bapak Daniel, sekarang ada Bapak Alfred, masih ada Saudara Andre. Masih ada kadang kalau Zoom ada Ibu Andreas, Ibu Retno, ada Bapak Sirait. Sudah ngajarkan begitu banyak. Pegang itu baik-baik. Jangan disia-siakan. Percaya, ketika engkau tidak meninggalkan kepercayaan itu, maka tadi dikatakan apa? Keselamatan yang sebesar itu tidak akan hilang. Keselamatan yang besar itu bukan hanya masuk surga Bapak Ibu. Keselamatan di dalam kesehatanmu. Keselamatan di dalam pekerjaanmu. Enggak rugi, untung. Iya toh? Kerja udah untung, tiba-tiba rugi. Tuhan kasih keselamatan dalam pekerjaan. Tuhan kasih keselamatan di dalam kesehatan. Tuhan kasih keselamatan di dalam rumah tangga. Di dalam segala hal Tuhan kasih keselamatan yang besar. Caranya bagaimana? Pegang ajaran itu sungguh-sungguh. Pegang itu artinya bukan dipegang, dikerjakan. Mau Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Hati-hati. Lot aja bisa salah langkah. Ketika dia salah langkah, dia sudah bangun kekayaannya, dia sudah tumpuk gunung-gunung, hewan-hewan, harta-harta. Ujung-ujungnya apa? Habis. Menyesal. Tapi saya percaya jemaat Surya Kebenaran bukan jemaat yang menyesal. Tetapi jemaat Surya Kebenaran nanti ketika sudah usianya lanjut. Hitungannya itu nanti Bapak Ibu, akhirnya bukan sekarang. Hari ini mungkin boleh terlunta-lunta. Hari ini mungkin boleh merangkak dengan begitu rupanya. Tetapi ujungnya nanti kita akan melihat satu dengan yang lain dengan penuh senyum. Kita diberkati Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Kita lihat hidup kita disertai Tuhan. Siapa yang gak senang lihat opung Bapak Ibu hari ini bisa ada lagi. Kalau opung sore ini gak ada pasti semua pada kepikiran kan. Wah kira-kira opung gimana ini. Kalau ada yang punya hati. Tapi kalau kita lihat sore hari ini seger lagi. Apalagi besok bisa tetap ada di Zoom. Apalagi Kemis bisa tetap ada di doa malam. Tambah lagi kita sukacita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Nah cuma sore hari ini Bapak Ibu yang kita mau belajar tadi. Saya ulang di pertama. Jangan semua firman yang diberitakan itu sia-sia. Jangan kita datang ke gereja itu sia-sia. Jangan kita pelayanan itu sia-sia. Kenapa? Karena untuk menjadi taat itu tidak mudah. Untuk menjadi taat itu tidak gampang. Karena iblis berusaha bikin lawannya. Daging kita pun juga berusaha melawan. Tapi sore hari ini kita mau belajar. Kenapa sih kok menjadi taat itu nggak susah banget? Kalau kita taat kita yang untung. Tapi kita mau belajar untuk menjadi taat itu susah. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa menjadi taat itu susah? Kita buka sama-sama di dalam Yeremia pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Kenapa menjadi taat itu susah? Yang pertama kita mau belajar. Yeremia pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Sudah dapat katakan amin. Ya. Kenapa? Susah. Ya. Saya bacakan di situ. Beginilah apa? Firman Tuhan. Berarti yang ngomong siapa Bapak Ibu? Tuhan. Yang perintahkan siapa? Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan. Dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu, dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Sampai di sini Bapak Ibu kita baca. Tuhan itu menginginkan supaya bangsa Israel gak salah jalan. Oke, mungkin bangsa Israel gak bisa dengar suara Tuhan secara langsung. Tapi Tuhan ngomong,
Kamu kalau nggak tahu, malu bertanya, sesat di jalan. Kamu tanya, tanya. Sore hari ini Bapak Ibu, kalau kita nggak tahu tanya, jangan sungkan. Kita nggak tahu tentang firman, jangan diem aja. Kalau kita punya masalah, nggak tahu jalan keluarnya, tanya. Jangan merasa mampu sendiri. Kita di gereja ini namanya komunitas. Nggak ada bukan kepo-kepoan. Ketika kita satu mendapat masalah terus kita takut meminta bantuan doa. Kita takut meminta solusi. Karena apa? Mungkin di dalam hati ini ada intimidasi. Engkau nek takut, engkau disyukur-syukur no. Engkau nek takut pasti diamui dulu. Ya, mungkin Bapak Ibu ketemu dengan gembala, ketemu dengan pimpinan, ketemu dengan orang yang memang seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, puji Tuhannya bukan karena itu Bapak saya, ya, saya ngomong. Ya puji Tuhannya memang ketika kita datang kebanyakan dimarah-marahin dulu. Enggak hanya Bapak Ibu, apalagi saya. Tentunya anak kalau dimarahin lebih galak ya daripada orang lain ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi puji Tuhannya nggak hanya marah saja, ada solusi. Meskipun mungkin perkataannya pedes. Mungkin meskipun perkataannya nggak enak. Tetapi ingat, pegang, malu bertanya, sesat di jalan. Bapak Ibu mungkin hari ini dititipkan di sini. Kalau memang ada bisa masalah Bapak Ibu bisa selesaikan sendiri, puji Tuhan berarti udah dewasa. Tapi kalau ada masalah belum bisa diselesaikan, jangan sembunyi. Satu, berdoa dulu, tanya sama Tuhan. Kalau Tuhan arahkan seperti orang Yeremia, tanya dulu itu caranya gimana, ya kan? Ada cara kan di situ. Ada firman Tuhan, di manakah jalan yang baik? Tanya jalan yang dulu itu gimana? Orang yang punya pengalaman, orang yang punya pengertian terlebih dahulu. Saya ketika di Sumba Bapak Ibu, ketika selesai bawa firman Tuhan, saya dibawa ke pantai. Di pantai itu ada seorang anak muda, masih muda Bapak Ibu. Mudah, tapi luar biasa. Dia dipercayakan proyek, tiap hari mungkin ketemu sama bupati. Bupati main terus survei pekerjaannya, survei terus lokasinya. Sepertinya orang ini dan mungkin pimpinan-pimpinannya istimewa. Dia ngomong apa sama saya? Koko, saya ini butuh orang yang ketika saya nggak tahu saya mau tanya. Koko, saya ini butuh orang yang ketika saya ini mungkin nggak ngerti saya bisa ajak tempat ngomong. Saya bilang gini, enggak apa-apa. Dia bilang, boleh enggak saya ajak ngomong-ngomong sama Koko? Boleh enggak aku kalau cerita-cerita sama Koko? Ya enggak apa-apa. Saya ini bukan berarti lebih hebat, cuma tahu lebih dulu. Anak muda ini enggak malu bertanya, dia berani ngomong. Meskipun mungkin secara materi, mungkin secara pengalaman dia lebih jauh daripada saya. Pekerjaan-pekerjaannya cukup luar biasa. Masih muda, masih 29, 30 tahun. Tetapi dia nggak malu ngomong sama saya. Nah, ini yang terjadi sama orang Israel. Mau terima tanah Kanaan, mau terima perjanjian, tapi nggak mau taat. Disuruh tanya, jawabannya apa? Supaya dapat ketenangan, tapi jawabannya apa? Bagian terakhir, tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Kadang Alkitab itu menuliskan kebodohan-kebodohan yang kayak gini supaya kita belajar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Alkitab kalau nulis terang-terangan. Tuhan udah mau kasih jalan. Tapi orang Israel karena menganggap dirinya pintar. Orang Israel karena mungkin menganggap dirinya, aku ini orang berpendidikan. Nah mau aku tanya-tanya, buat apa? Akhirnya malu bertanya, sesat di jalan. Lanjut. Dikatakan di situ. Lanjut. Juga aku mengangkat atas mereka penjaga-penjaga firman-Ku. Tuhan ngomong sendiri nggak mau. Sekarang Tuhan mau pakai manusia. Kan Tuhan tuh kan seringkali kan kita mau dengar yang audible. Hai Ina, habis ini ambil S2. Wah. Orang Israel dikasih suara yang kayak gitu nggak mau. Harusnya bersyukur Bapak Ibu. Tuhan turunkan levelnya. Tuhan angkat penjaga-penjaga. Ngomong sama manusia, melalui manusia. Dikatakan apa? Perhatikanlah bunyi sangkakala.
Bunyi sangkakala itu macam-macam waktu di Israel Bapak Ibu. Sama kayak bunyi ambulan. Sama kayak bunyi orang, apa itu kalau tiap malam itu? Kentungan tuh Bapak Ibu. Jaga malam, ronda malam, betul ya? Kalau misalnya kentungnya tung 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 tung, ah itu artinya ada maling. Kalau bunyinya tung 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 tung, artinya apa? Pergantian jam. Nah, tapi kalau bunyinya tung, nasi tung, berarti jualan nasi tung-tung. Nah itu nasi goreng. Loh Tuhan tuh loh, kayak orang ambulan tuh. Misalnya bunyi ngiung 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 ngiung, berarti di dalam itu ada orang yang sedang gawat. Ya kan? Tuhan tuh loh, kasih kemudahan. Kan sangkakala itu kan ada toh. Seperti waktu di Yeriko. Tiup sangkakala 7 kali. Ya kan? Atau serukan 7 kali. Cuma suruh dengar. Gak usah susah-susah, suruh dengar. Kalau dengar tuh aman. Tetapi sekali lagi dikatakan mereka apa? Tetapi mereka berkata, kami tidak mau memperhatikannya. Yang pertama Bapak Ibu, apa yang menjadi halangan? Apa yang membuat hidup kita ini susah untuk taat? Yang pertama apa? Kita tuh kadang gak menghargai apa yang Tuhan ngomong. Kita gak menghargai apa yang Tuhan ngomong. Gak usah ngomong Tuhan ngomong audible dulu. Bangsa Israel udah jadi contoh. Tuhan tuh udah nyoba loh Bapak Ibu. Bukan gak nyoba, ngomong langsung audible. Ditolak. Ngomong melalui orang, ditolak. Instruksinya itu mudah, perintahnya itu mudah. Cuma suruh dengar suara sangkakala. Enggak disuruh kasih makan tiap hari orang panti asuhan Bapak Ibu. Enggak keluar duit loh Bapak Ibu. Cuma suruh dengar. Gitu masih enggak mau. Cuma suruh tanya enggak bayar. Gitu masih enggak mau. Kurang mudah apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mereka berkata apa? Kami tidak mau. Sore hari ini, Tuhan gak bicara dulu yang macam-macam Bapak Ibu. Tuhan bicara melalui firman yang disampaikan. Siapapun. Mau Bapak Ibu lihat saya, Bapak Ibu lihat Ibu Johana, Bapak Ibu lihat Bapak Daniel, Bapak Ibu mungkin lihat Opung Sirait. Tetapi selama Bapak Ibu memperhatikan firman-Nya itu berkat buat kita. Tapi kalau kita sudah ambil langkah, oh iki maneh sing nyampe no. Wis, aku tak sibuk dewe ae wis. Tak mainan HP. Oh wis aku gak usah mikir, aku tak mikir besok ini kira-kira gimana ya. Oh nanti malam yang main bola ini siapa ya. Oh habis ini pulang gereja makan apa ya. Oh habis ini Bu Retno jualan apa ya. Kira-kira cukup gak ya mbok sampai makanan Bu Retno gak entuk maneh. Tadi pagi gak entuk, mosok gak entuk maneh sore. Tahu apa tuh Andre kita. Bapak Ibu gimana mau dengar perkara-perkara yang fantastis. Mau dengar perkara-perkara mujizat yang luar biasa. Seperti Tuhan ngomong sama Abraham. Abraham pergilah ke sana. Kalau yang sekedar firman aja yang kecil ini. Kita gak mau nurut Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ayolah, jangan kita tidak menghargai apa yang Tuhan bicara. Sekecil apapun yang Tuhan bicara sore hari ini. Sesederhana apapun yang Tuhan bicara pada pagi hari ini, pada sore hari ini. Ketika kita mau mendengarkan, Bapak Ibu gak usah khawatir. Nanti Tuhan sendiri yang mengarahkan. Itu lainnya itu mengikuti. Mujizatnya itu mengikuti. Kita nggak usah pikir gimana ya caranya Tuhan ya. Gimana ya bagi Tuhan itu ya. Seperti waktu itu Petrus. Udah semalaman. Dia cari ikan. Pada waktu Tuhan perintahkan Petrus tebarkanlah jalamu lagi di sisi yang lain.
Itu hanya perintah sederhana Bapak Ibu. Capek tak buang jala gini. Itu perkara kecil. Meskipun secara manusia, Tuhan aku udah semalaman loh. Nggak dapat. Tapi Petrus cuma nurut. Ya Tuhan aku buang. Nanti yang lainnya itu mengikuti. Ketika dia buang jala, ikan yang tidak ada, tiba-tiba ikan yang marani jala itu Bapak Ibu. Bukan jala yang ngambil ikan. Tapi ketika Petrus buang jala, Petrus taat dalam hal yang kecil, nanti hal-hal yang mujizat-mujizat yang ajaib, perkara-perkara yang lain itu biar nanti jadi urusannya Tuhan. Penting taat dulu yang pertama. Ketika Petrus buang jala, tiba-tiba ikannya yang datang sendiri. Sama kan kayak Bapak Ibu menjalankan, Bapak Gembala mendengarkan arahan, memberikan makan panti asuhan. Mana kepikiran sampai hari ini bulan 11 tanggal 6. Duitnya sopo Bapak Ibu? Jujur aja Bapak Ibu. Saya saksikan ini di Sumba, orang geleng-geleng. Saya saksikan ini di gereja, bukan gereja yang pertama. Saya saksikan di gereja yang kedua. Yang orang-orangnya mohon maaf mungkin saya kedengarannya. Supaya nggak salah, mungkin orang-orang yang suka sombong, yang suka mungkin ngatur-ngatur di situ. Ketika diceritakan ini mereka hanya geleng-geleng. Kok bisa ya? Mereka pun juga berpikir, kalau saya nggak mungkin. Karena siapa? Karena mau taat dulu yang kecil, nanti yang lainnya mengikuti. Kan Bapak Gembala bilang, kamu mengerjakan bagianku, nanti bagianmu aku yang kerjakan. Belajar taat. Filipus, ketika dia mau taat ke orang sida-sida dari Ethiopia itu. Tiba-tiba dia bisa hilang, gitu. Perjalanan yang cukup jauh. Itu kan perkara ajaib. Dimulai dari hal yang apa? Kecil. Ayo coba Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa yang hari-hari ini Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita? Yang kecil aja dulu. Gak usah dulu yang besar-besar. Yang Tuhan bicara mesti disamberi pakai geledek. Mesti minta tanda 3 kali gitu kan ya. Yang sederhana apa yang Tuhan bicara sore hari ini? Mungkin Tuhan bangunkan kau malam hari. Nak, ayo doa nak. Bangun rohmu. Rohmu mulai loyo loh nak. Rohmu mulai gak bener loh nak. Bangun. Mungkin Tuhan bangunkan engkau hari-hari. Atau mungkin Tuhan bilang, ayo ikut doa pagi. Ayo ikut doa pagi. Gak usah yang jauh-jauh dulu Bapak. Hal yang kecil itu dulu. Lihat orang di sebelah kananmu. Mukanya itu lagi mesem, lagi kusem banget. Lagi mencucu banget. Kasih senyum. Mungkin yang gitu-gitu dulu Bapak Ibu. Ayo bawa anakmu sekolah minggu. Ayo ikut ambil bagian. Misalnya. Saya kan nggak tahu. Tiap orang kan Tuhan pesan beda-beda. Kalau kita mau nurut yang kecil itu Bapak Ibu. Nanti pasti Tuhan itu makin hari makin kasih peka. Makin hari makin kasih peka. Makin hari makin kita lihat perbuatan yang ajaib-ajaib. Wong yang kecil aja sering kali kita nggak inget kok. Ayo ingat dulu yang kecil-kecil. Mazmur pasal yang ke-32. Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang ke-8. Dikatakan di situ apa? Aku, ini yang ngomong Raja Daud. Tuhan ngomong sama dia supaya dituliskan. Ini Raja Daud loh. Raja penuh pengalaman, raja penuh kekayaan, raja penuh dengan keajaiban. Dikatakan apa? Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu apa? Jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Loh Bapak Ibu, buat orang yang mau taat. Hal yang kecil aja. Daud itu kan hal yang kecil-kecil kan dia taat. Sejak kecil pun 2-3 ekor tadi yang Bapak Ibu ketawa tuh. Ini bukan domba ini. Ini manusia. Daud sejak kecil aja cuma disuruh nganter delivery makanan sama kakaknya yang lagi perang. Dia nurut. Ketika dia nurut apa?
mataku tertuju padamu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau nurut yang kecil-kecil aja. Mau melakukan dengan setia apa yang Tuhan sudah percayakan. Mata Tuhan itu enggak pernah kekurangan. Berapa umat manusia itu berapa orang? 200 juta, 2 miliar orang. Tapi dua mata itu, meskipun di dunia ini ada 2 miliar orang, dia tidak akan pernah lepas pandangannya daripada engkau. Engkau tetap dijaganya, engkau tetap dilindunginya. Dengan apa? Keselamatan yang besar. Hari-hari ini COVID mulai naik loh Bapak Ibu. Bukan berarti kalau kena COVID gak dijaga Tuhan. Jangan salah berpikir seperti itu. Bukan berarti dijaga Tuhan gak bisa jatuh Bapak Ibu. Tapi kita hanya bisa apa? Berserah supaya apa? Mata Tuhan tertuju sama kita. Kemanapun kita pergi. Ini kan yang versi sekarang ini kan gampang menular. Lebih cepat menular. Meskipun kita yang sudah booster, ya seperti orang batuk biasalah. Tapi juga jangan dicurigain tiba-tiba orang batuk dibilang langsung COVID. Makanya saya bilang Agus, Bu Romla, kalau bisa ada info booster, ayo booster. Kapan hari saya tanya di puskesmas, masih belum ada. Kalau ada info boleh diinfo Bapak Ibu. Nah itu kita juga perlu menjaga. Tuhan memberikan fasilitas. Tapi dibanding semua fasilitas itu yang paling penting, mata Tuhan tertuju kepadamu. Itu paling penting dulu Bapak Ibu. Lanjut. Ayat yang ke-9. Janganlah seperti apa? Kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Jangan seperti kuda kasarannya yang kepala, yang keras. Untung Bapak Ibu, Raja Daud ini meskipun dia ini dipuji-puji, dia ini mengalami kebaikan Tuhan mulai dari hal yang paling kecil sampai paling besar. Kekayaannya luar biasa. Apa sih yang kurang pada Raja Daud? Kadang seringkali kita yang mohon maaf. Tiap hari aja merangkak. Berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan tuh kasih anugerah loh, Tuhan tolong, Tuhan jawab. Itu aja masih keras kepala. Tapi Daud ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Meskipun dia luar biasa penyertaan Tuhan, dia enggak keras kepala. Dia enggak seperti kuda atau seperti bagal. Dan saya percaya jemaat di sini bukan seperti kuda atau bagal. Jemaat di sini adalah seperti yang dengar-dengar. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita dengar-dengaran, enggak keras kepala seperti kuda. Lanjut, dikatakan di situ apa? Banyak kesakitan diderita orang fasik. Kuda bagal itu disamakan seperti orang fasik. Orang yang gak mau dengar-dengaran, mau perkara kecil, perkara besar itu disamakan seperti orang fasik. Yang mengalami banyak kesakitan. Tetapi orang-orang yang sungguh setia, yang mau betul-betul mendengarkan apa yang Tuhan bicara, memegang teguh. Dikatakan apa? Dikelilingi dengan kasih setia. Yang percaya katakan amin. Kasih setia tuh banyak hal loh Bapak Ibu. Saya harusnya hari Selasa itu udah sampai Surabaya. Tanggal 1 tuh sebenarnya saya sudah pulang. Bapak Gembala udah ngomong kok, Andre hari Minggu itu. Kamu kalau mau terus gak apa-apa. Kalau mau extend gak apa-apa Andre. Perpanjang aja gak apa-apa. Mau tak terusin 3 minggu Bapak Ibu. Ya kan? Ya tapi saya harus kembali Surabaya gitu ya Bapak Ibu. Nah, sudah, saya nggak ada kepikiran. Cuma hari Senin pagi, saya di sana itu jangan dipikir Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya itu enak apa maksudnya bisa bangkong, ya kan? Bisa bisa enak seenak-enaknya nggak ikut doa pagi. Bukan saya nggak pernah ditelepon Bapak Gembala. Ya hari pertama Bapak Gembala ya telepon, "Nyo ikut doa pagi." Tapi saya nggak pernah dipaksa. Saya di sana juga bukan berarti bangun jam 6, jam 7. Di sana lebih 1 jam daripada sini. Tapi jam 3 saya sudah bangun Bapak Ibu tiap hari. Jam 4 saya sudah bangun tiap hari. Kalau di sana jam 3 berarti di sini jam berapa? Jam 2. Hari pertama saya bangun jam 3 itu karena apa? Waduh Bapak Ibu. Sebelah itu masjid Bapak Ibu.
Wah udah mulai doa semua. Keras di telinga. Masa sih kalah? Ikut doa, bangun doa. Nggak kuat Bapak Ibu, tidur lagi saya. Bangun jam 4. Jam 5 ditelepon sama om saya. Andre bangun. Waduh, nggak di Surabaya, nggak di sana, podo ae. Kakak adik iki podo ae. Kan bahasa kan gitu Bapak Ibu. Kakak adik iki podo ae. Kok bukan anaknya yang dibangunin? Anaknya kalau bangun jam 8, jam setengah 8 Bapak Ibu. Saya ada di sana dijadikan latihan lagi sama dia Bapak Ibu. Nggak adik, nggak kakak, semua telepon jam 5. Tapi mas saya kalau di sana jam 5 berarti di sini jam berapa Bapak Ibu? Jam 4. Tiap hari saya ditelepon Bapak Ibu. Andre, bangun, ayo jalan pagi. Bukan ngajak doa Bapak Ibu, ngajak jalan pagi. Tapi di sana beda Bapak Ibu, jam 5 itu kita keliling di jalan, itu seperti doa pagi. Karena apa? Gereja itu bisa dengan enak kasih siaran lagu-lagu. Ya kan? Sampaikan pada Yesus. Terus ada khotbahnya lagi. Disiarkan. Nanti coba gereja ini. Mulai besok siarkan khotbah tiap pagi di sini. Jam 5 pakai speaker yang besar. Pasti ada surat habis itu gitu Bapak Ibu. Tapi di sana ada Bapak Ibu. Hari pertama dijajak jalan pagi. Nggak ada kepikiran naik di atas patung Tuhan Yesus Bapak Ibu. Tapi hari kedua diajak ke patung Tuhan Yesus. Itu Andre patung Tuhan Yesus. Tapi sudah ya, om enggak kuat naik. Om pulang ya. Pulang dia Bapak Ibu. Saya naik. Kebetulan ada saudaranya Ibu Gembala. Sama ponakannya. Ya sudah sama-sama saya naik. Naik Bapak Ibu. Muncullah ide zoom dari patung Tuhan Yesus. Itu naik 5 kilo loh Bapak. Enggak. Naik 3 kilo loh. Tapi 3 kilonya enggak jalan biasa Bapak. Nah itu. Nanjak Bapak Ibu. Hari kedua naik lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ketiga muncul ide khotbah dari sana. Naik lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itu sudah seperti Tuhan Yesus Bapak Ibu. Mau berdoa aja mesti naik gunung Bapak Ibu. Tapi apa yang dikerjakan itu Tuhan gak nyuruh kayak gitu kok. Cuma kita yang kepingin. Mau berdoa naik dulu di atas gunung. Tapi apa yang kita kerjakan Bapak Ibu tidak akan pernah sia-sia. Hari Senin ketika waktu itu saya sedang iseng lagi duduk Bapak Ibu. Kepingin lihat aja. Kalau saya nambah itu kira-kira misalnya nambah hari. Itu kira-kira harus bayar berapa? Ada aturannya. Sebelum jam 12 harus nambah 300.000. Murah Bapak Ibu. Mau nambah 3 hari, nambah 4 hari cuma bayar 300.000. Tetapi setelah jam 12 nambahnya 850.000. Tapi saya sudah nggak ada kepikiran apa-apa karena saya sudah harus pulang tanggal 1. Saya diundang makan sama sepupunya Bapak Gembala. Andre, tiap hari telepon Bapak Ibu. Hari Senin saya datang udah ditelepon. Belum sampai rumah udah ditelepon. Saya bisa minta tolong nggak? Bisa. Kenapa? Ayo datang sini makan. Loh, minta tolong tapi datang sini makan. Besoknya ditelepon lagi. Ayo datang sini makan. Saya 7 hari itu nggak jalan-jalan Bapak Ibu. Saya di gereja betulin musik. Maka bisalah pada hari Senin itu. 1 minggu setelah sudah selesai tugas saya semua khotbah. Besoknya bisa. Baik saya datang. Oh Bapak Ibu luar biasa. Waktu makan datang itu Bapak Ibu. Babi panggang. Babi goreng, bebek rica-rica, enak Pak Daniel. Harusnya ikut Pak Daniel. Gak ada kolesterol sama sekali itu Pak Daniel. Ikan, baikut sayur asin. Makan itu Bapak Ibu, luar biasa. Sore datang ke tempatnya Ibu Gembala, saudaranya. Nasi kuning, babi panggang. Malam kakaknya Ibu Gembala, kakaknya Bapak Gembala sudah bilang, Andre malam jangan makan kemana-mana. Kita makan ayam kafir, ayam bisa kafir Bapak Ibu. Apalagi manusia Bapak Ibu. Ayam aja bisa kafir, kita makan ayam kafir, babi panggang. Terus saya bilang, Tuhan Yesus, ini isi perutku jadi apa Tuhan Yesus? Tapi namanya menghargai Bapak Ibu. Saya selama 1 minggu gak pernah kumpul sama mereka. Saya kumpul sama orang lain. Tapi karena sudah mau pulang, baiklah terjadilah kehendak-Mu Tuhan.
Tapi Bapak Ibu jam 12 siang yang saya makan siang itu tiba-tiba ada WA. Jam 12:05. Tanpa saya minta penerbangan saya ditunda. Penerbangan besok tanggal 1 tidak ada. Dimundurkan, terserah kamu mau tanggal berapa. Mau tanggal 2 boleh, tanggal 3 boleh, tanggal 4 boleh. Tapi saya nggak mau lama-lama. Akhirnya baiklah tanggal 2 saya pulang hari Rabu. Berarti saya masih punya kesempatan 1 hari lagi, hari Selasa. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, segala sesuatu itu terjadi atas izin Tuhan. Hari Selasa, pagi-pagi, karena perut saya ini udah diisi yang gak karu-karuan Bapak Ibu. Perut saya ini udah mulai gak enak Bapak Ibu. Saya sudah ambil komitmen, saya gak mau makan apa-apa. Diundang orang pun saya siang itu diundang orang. Andre kamu harus datang ke sini. Saya sempat telepon, saya nggak bisa datang loh, saya nggak enak badan. Dia malah jawab gini, kira-kira Andre kamu sebagai seorang pendeta, kalau sudah disiapin semua, terus kamu nggak datang, dosa nggak loh Bapak Ibu? Pendeta digituin Bapak Ibu. Baiklah saya datang. Saya pergi keluar kota 1 jam, itu perut udah nggak enak Bapak Ibu. Siangnya ke rumah orang yang ngundang makan itu, lebih gak enak lagi Bapak Ibu. Sampai di hotel sore Bapak Ibu. Begitu masuk kamar, buka pintu kamar mandi, tinggal kita balapan. Buang air besar dulu apa buka celana dulu. Dan setelah itu Bapak Ibu, saya diare habis-habisan. Saya hanya memikirkan gini, bukan hanya diare, malam saya masih sempat buka Zoom. Bapak Gembala mungkin jengkel, marah-marah. Andre tolong buka kameranya. Andre tolong buka kameranya. Sampai muncul bahasa, oh ini mungkin Andre sama keluarganya. Saya enggak ngomong siapa-siapa Bapak Ibu. Saya itu di kamar, tante saya aja enggak tahu. Saya kemulan, sedikit-sedikit ke kamar mandi, sedikit-sedikit ke kamar mandi. Mau makan tuh enggak bisa makan. Kedinginan luar biasa, jalan tuh bisa begini Bapak Ibu. Hotel sama rumah itu agak jauh, jalan begini. Saya buka Zoom, tapi saya nggak kuat badan saya. Saya hanya kepikiran gini. Coba kalau saya waktu itu pulang betulan hari itu. Masa di Bali, masa di pesawat, saya harus balapan. Ya kalau saya duduk dekat kamar mandi. Kalau saya duduk di depan, kan nggak lucu Bapak Ibu. Di atas pesawat, buang air besar tiba-tiba. Iya kan? Terus seperti orang kena COVID yang OBB itu, yang diare terus. Habis saya di atas pesawat Bapak Ibu. Tapi karena kita pegang terus ibadah, kita terus berpegang pada ajaran Tuhan. Kita apa yang Tuhan ngomong kita nurut Bapak Ibu. Meskipun ya ada gak nurutnya juga Bapak Ibu. Gak nurut aja Tuhan tolong Bapak Ibu. Lihat kasih setia Tuhan ada di sekeliling kita. Amin Bapak Ibu. Coba kalau hari-hari ini Bapak Ibu kemana saja. Bapak Ibu pegang terus apa yang menjadi arahan Tuhan. Apa yang menjadi Tuhan ngomong dalam hidupmu. Saya percaya kasih setia Tuhan itu di dalam segala hal akan melindungi kita. Apa yang kita gak pernah pikirkan, bayangkan itu Tuhan sediakan buat kita. Ini gak ngomong berkat loh Bapak Ibu. Kita ngomong kasih setia keselamatan yang besar. Mau mengalaminya Bapak Ibu? Ayo belajar. Jangan tidak hargai apa yang Tuhan bicarakan. Yang paling sederhana ini firman Tuhan. Khotbah. Kalau ini kita bisa nurut. Tiap pagi kita punya hubungan pribadi sama Tuhan. Oh, itu telinga makin peka Bapak Ibu. Gak usah nunggu audible juga. Tiap hari melihat kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Itu perkara kecil aja Bapak Ibu. Belajar ya Bapak Ibu sama-sama, amin. Saya percaya, ayo bulan ini jalan. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan ngomong melalui firman, ini telinga ini pegang baik-baik Bapak Ibu. Yang kedua, yang pertama tadi kita harus menghargai. Seringkali kita nggak menghargai seperti bangsa Israel. Dianggap remeh, dianggap nggak berguna. Dunia lebih berguna. Dunia tidak bisa menyelamatkanmu. Tetapi Tuhan dengan caranya yang ajaib
pesawat, biasanya Lion itu Bapak Ibu, sebut nama, mohon maaf. Biasanya pesawat ini Bapak Ibu, semena-mena. Berangkat saja harusnya jam 1 saya sudah sampai di sana. Saya sampai jam 6 malam Bapak Ibu. Di delay sini. Coba kalau saya di Bandara Bali di delay sini. Mau jadi apa saya Bapak Ibu? Siapa yang mau nolongin saya di sana? Karena kasih setiap. Yang kedua, kenapa seringkali kita nggak taat? Hari-hari ini kita belajar kisah para rasul. Kisah para rasul itu berbicara ketika orang yang ada di dalam hatinya itu Roh Kudus yang bekerja. Yang kuat bukan sekedar hanya Roh Kudus. Banyak orang berkata saya percaya Roh Kudus. Tapi ketika sudah berbicara, sudah dengar suara Roh Kudus enggak? Bisa berbahasa roh enggak? Penuh Roh Kudus enggak? Dia bilang apa itu? Diremehkan Roh Kudus. Roh Kudusnya enggak bekerja. Roh Kudusnya enggak kuat. Yang lebih kuat apa? Hikmat kepintarannya sendiri. Yang lebih kuat apa? Dagingnya sendiri. Meskipun pergi gereja, meskipun kalungnya salib, meskipun antingnya salib. Kalau saya mau kasih gambaran begini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Gambaran Roh Kudus itu yang kuat, yang gak kuat itu seperti apa? Beberapa hari akhirnya om saya ngajak saya. Bagaimana Andre pekerjaanmu di gereja GBI Rock? Bagus? Ya masih oke-oke lah. Tapi endingnya puji Tuhan Bapak Ibu. Saya gak datang di sana, saya sudah ngomong Tuhan tolong saya datang bukan dengan kekuatan kepintaran saya. Saya datang dengan minta tuntunanmu. Ya, karena orang di sana itu ada yang kritis satu Bapak Ibu. Puji Tuhan ketika sudah selesai mengerjakan semuanya, yang kritis itu ngomong bagus. Rekamannya juga enak. Barusan kemarin Bapak Gembala ngomong, orang itu pernah beli barang gak sama kamu? Saya bilang kalau orang ini gak mungkin lah, mustahil lah. Orang ini terlalu pinter, jaringannya di mana-mana. Tapi kemarin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, baru dirasani. Tuhan tuh bekerja. Orang yang dulunya, yang kelihatannya kritis, orang yang kelihatannya betul-betul itu, malah mempercayakan sama saya. Tolong kamu aturkan ini, tolong kamu aturkan ini. Karena apa? Tuhan bekerja. Bukan dengan kekuatan kepintaran kita. Nah yang kedua, om saya ngajak, ayo Andre, kita pergi ke gereja GKI. Baik om. Tolong kamu lihat di sini apa yang kurang. Ini sudah habis anggaran 80 juta loh. Tapi kok gak enak suaranya ya. Ini ada orang yang mau support dana. Berapapun minta. Tapi kamu cek dulu apa yang rusak. Baik. Saya datang ke sana. Apakah 80 juta ini dikorupsi? Saya lihat dulu barang-barangnya. 80 juta itu apa aja? Oh ini. Saya lihat, wah ini gak korupsi. Ya oke lah mungkin lebih-lebih sedikit. Tapi kalau dilihat 80 juta dapatnya 10 speaker yang bagus-bagus. Loh speakernya bagus-bagus Bapak Ibu. Tampilannya bagus-bagus. Speaker kita kalah Bapak Ibu. Speaker dia 12 jejer. Tapi kenapa speakernya 12, speakernya mereknya bagus, kok suaranya gak enak ya? Saya mulai lihat ke yang dalam. Oh pantes. Gimana speakernya 12 tetapi powernya cuma 1. Power ampli. Ini sampai Tuhan Yesus datang 2000 tahun lagi. Mau yang megang itu ahli dari Jerman. Kalau nggak dirubah, nggak ditambah power. Ini kalau ya telinganya seperti ini terus. Speaker sebagus apapun, speaker semahal apapun, kalau powernya seperti ini, percuma. Ujungnya nanti speakernya yang rusak. Kurang jelas, tak kasih contoh. Di rumah kita punya AC 10 biji. Mereknya semua Panasonic, mereknya semua Daikin. Tapi listriknya cuma 2200. 2200 itu cuma bisa nyala AC 1, 2 PK. Belum kulkasnya, belum TV-nya. Kalau nggak ditambah dayanya, oke, AC-nya bisa nyala. Nanti ceklek. Ujung-ujungnya AC-nya rusak. Ujung-ujungnya kulkasnya rusak. Demikian juga hidupmu. Hari ini tampilanmu boleh sehebat apapun. Orang melihat engkau, wah keren.
Orang melihat engkau, wah bagus. Orang melihat engkau, wah punya A, B, C, D, E, F, G, A, I, B. Wah cantik, wah ganteng. Tapi kalau di dalam, rohmu tidak kuat. Apalagi dengan zaman seperti ini. Modalmu mungkin boleh kuat. Tapi kalau di dalam ini, rohmu tidak kuat. Enggak hari ini, enggak besok, enggak lusa, enggak tahun depan. Itu tampilan-tampilan yang kelihatannya bagus. Itu yang kelihatan engkau punya A, B, C, D, E, F, G, A, H, I, J. Semuanya akan apa? Habis. Karena apa? Rohnya enggak bagus. Makanya kita belajar kisah para rasul. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Ini penting Bapak Ibu. 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Ayat yang keempat dikatakan di situ, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Jangan remehkan Roh Kudus. Kisah para rasul itu semua pekerjaan Roh Kudus, bukan manusia Bapak Ibu. Manusia yang mau dipakai oleh Roh Kudus. Manusia yang tidak yang menghargai apa yang Roh Kudus sampaikan. Meskipun perkara kecil. Filipus cuma disuruh pergi ke sida-sida. Tiba-tiba dia bisa menghilang sendiri. Ada orang dulu dukun, sekarang jadi pendeta. Punya ilmu sepi angin. 3 langkah bisa nyampe ke Semarang. 3 langkah bisa nyampe kemana. Sekarang mana? Hilang. Karena apa? Manusia, setan yang kasih. Tapi ini Tuhan yang kasih. Bukan Filipusnya yang hebat. Tapi karena dia taat, dia bisa seperti itu. Roma 8 ayat yang ke-26. Roma 8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kalau kita ini nggak ada Roh Kudus Bapak Ibu, atau rohnya kecil, atau powernya kecil, nggak hari ini, nggak besok, AC-nya di belakang bisa dimatikan. Nggak hari ini, nggak besok, nggak lusa. Manusia kita lemah, akhirnya hancur. Nah, gimana caranya supaya Roh Kudus bisa bekerja dalam kehidupan kita? Manusia nggak bisa ngajari Bapak Ibu. Saya pun juga nggak bisa ngajarin terlalu banyak. Karena Roh Kudus itu adalah pengalaman pribadi. Gimana pengalaman pribadi? Setiap perkara yang kecil tadi yang nomor 1. Menghargai dulu apa yang Tuhan mau bicara. Kalau Tuhan aja bicara kita nggak mau dengar. Kalau firman Tuhan saja kita bicara nggak mau dengar. Bagaimana Roh Kudus yang nggak kelihatan itu bicara kita mau dengar. Yang pertama tadi dulu. Firman ini ketika disampaikan dengar baik-baik. Tangkap maksudnya. Lakukan dulu dari hal yang paling sederhana. Yang kedua minta Roh Kudus kasih aku kekuatan. Kasih aku tuntunan. Nanti Roh Kudus dari yang kecil itu Bapak Ibu. Bisa menjadi besar pengaruhnya. Hidup kita mengalami tuntunan, kebaikan Tuhan. Amin. Mau Bapak Ibu ini kasih Tuhan? Kita gak bisa ngajarin. Gereja gak bisa ngajarin, hanya bisa ngajarin dari Alkitab. Itu pengalaman pribadi. Seringkali kita nggak bisa mengalami yang namanya Roh Kudus. Karena apa? Kita terlalu sibuk. Kita lebih mementingkan keduniawian. Kita lebih percaya sama dunia. Ini juga yang membuat kita nggak bisa taat. Menjadi halangan. Apa? Karena kita terlalu sibuk. Mazmur 46 ayat yang ke-11. Mazmur 46 ayat yang ke-11. Ini bagian yang terakhir. Sampai dikatakan di situ apa? Diamlah. Loh, sampai firman Tuhan ngomong, diamlah. Dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Seringkali kita terlalu sibuk. Kita lebih cari perkara dunia. Karena perkara dunia itu menguntungkan, mengenakkan, dan mungkin seringkali dibutuhkan.
Tapi sore hari ini kalau kita mau Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, jangan terlalu sibuk belajar. Tutup perkara dunia, kita imani dulu, dikatakan apa? Akulah Allah yang ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Seringkali kan yang kita tinggikan siapa? Dunia, manusia, uang. Uang itu butuh Bapak Ibu. Tiap hari seringkali kan kejar-kejaran sama duit. Tukang paving dikasih, ayo nama Tuhan Yesus. Belum tentu mau. Tapi dengan kita diam, kita merenungkan Tuhan mau ngajarin apa. Kita merenungkan Roh Kudus mau tuntun apa. Nanti Tuhan itu yang seperti dikatakan Tuhan, Petrus tebarkan jalamu. Tebarkan aja. Nanti ikannya yang datang Bapak Ibu. Tuhan juga ngomong, diam, dengarkan. Ketika kita taat, nanti Tuhan sendiri yang menggerakkan, yang memang diperlukan tuh Tuhan yang gerakkan sendiri. Seperti saya cerita tadi kan, tiba-tiba tiket pesawat bisa dirubah sendiri. Siapa mau rugi Bapak Ibu kayak gitu? Tapi Tuhan yang menyertainya sendiri dengan tanda-tanda yang ajaib. Markus 1 ayat 35, bagian terakhir. Tuhan aja Bapak Ibu, sampai juga diem kok. Markus 1 ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap. Enggak ada siapa-siapa. Di dalam keheningan. Ia pergi keluar. Pergi ke tempat sunyi. Dan berdoa di sana. Tuhan tuh juga orang sibuk loh Bapak Ibu. Bukan dipikir Tuhan enggak orang sibuk loh. Tuhan orang sibuk. Tapi Tuhan pun juga mau dengar suara Roh Kudus. Waktu itu Tuhan masih manusia. Dia turun di bumi. Dia mau dengar tuntunan apa hari ini. Bukan jalan semau-maunya sendiri. Makanya Tuhan jalan kemanapun ada mujizat. Karena apa? Dia pun juga gak sibuk dengan keinginannya sendiri. Dia cari Tuhan maunya apa ya. Roh Kudus engkau suruh apa ya. Dia mempraktekkan, memberikan teladan kepada kita. Sore hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan sore hari ini saya rasa gak terlalu jelimet Bapak Ibu. Gak terlalu yang susah-susah gimana. Tuhan hanya perintahkan, hargailah ketika aku berbicara. Bangkitkan roh yang ada di dalam hidupmu. Itu penting. Ini yang gak dimiliki, mohon maaf, oleh orang-orang yang di sana. Oh, mereka dengar firman Tuhan. Mereka dengar puji-pujian. Tapi ketika sudah berbicara tentang Roh Kudus, oh saya percaya Roh Kudus. Tapi ketika sudah Roh Kudus berbicara, itu sudah mulai terjadi perbedaan di situ. Tapi kita yang puji Tuhan hari ini dapat karunia, makanya dikatakan karismatik. Artinya apa? Kita mendapatkan apa? Anugerah. Orang yang betul-betul sungguh-sungguh militan. Enggak cuma dengar tapi percaya dengan suara Roh Kudus. Tapi suara firman aja enggak mau dengar, gimana suara Roh Kudus? Itu yang enggak dimiliki orang-orang di seberang sana. Tapi beruntung kita punya. Ayo bangkitkan power-power yang masih lemah ya. Power-power tegangan listrik yang masih lemah. Kepinginnya punya AC 10. Kepinginnya punya peralatan yang bagus di rumah. Tapi powernya enggak ada, hancur. Tapi kalau powermu besar, powermu kuat, Tuhan nanti yang memperlengkapi, membagi-bagikan. Ibrani pasal yang kedua ayat yang keempat. Dikatakan di situ apa? Ibrani 2 ayat yang keempat. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh apa? Tanda-tanda dan mujizat. Nanti ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, nanti Tuhan yang meneguhkan. Ada tanda-tanda, ada mujizat, ada pertolongan sesuai apa? Dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karena apa? Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Ada ukurannya, ada takarannya. Ketika nanti roh kita ini besar, ketika power kita besar, tentunya nanti yang Tuhan sediakan juga besar. Yang Tuhan bagikan juga besar. Tapi kita nggak punya power minta besar. Gimana Bapak Ibu? Tuhan bagi menurut kehendaknya. Gitu aja Bapak Ibu. Seringkali orang maunya instan. Sanggup nggak kita terima yang besar kalau powernya nggak kuat?
Gereja ini coba kalau zaman dulu listriknya 23.000. Bapak Gembala minta tambah AC sini, AC sana, bangunan sini, sikit-sikit jeglek. Sikit-sikit jeglek, itu sekering berapa kali ganti. Untung bukan AC-nya yang rusak. Tapi sekarang coba lihat, ganti power, tambah daya. Bapak Ibu mau kasih apa aja, ayo taruh. Gak bisa rusak. Sama ketika Roh Kudus yang ada dalam hidupmu besar. Dagingmu semakin hari semakin dinolkan. Tuhan mau kasih apa aja itu bisa. Kasih itu bukan barang Bapak Ibu. Kasih kepercayaan apa. Kasih setia apa. Kasih keselamatan besar apa. Itu bisa aja. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Amin Bapak Ibu. Kiranya sore hari ini firman Tuhan memberkati kita. Membuka telinga, hati dan pikiran kita. Untuk makin hari makin setia dan taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.